Cerita dimulai dari dua orang kultivator wanita bernama Bai Yoyo dan Sumei Yao yang sedang dikejar-kejar oleh ratusan kultivator. Alasan pengejaran ini karena Sumei Yao dan Bai Yoyo mempunyai nadi spiritual yin dan yang di dalam tubuh mereka. Meskipun mereka hanya berdua, tapi masih mampu memberikan perlawanan sengit yang membuat ratusan kultivator kewalahan. Bahkan di sini pemimpin para kultivator harus turun tangan untuk menangkap Sumei Yao dan Bai Yoyo. Besarnya kekuatan dari pemimpin kultivator membuat Bai Yoyo dan Sumei Yao menggabungkan kekuatan untuk bisa memberikan perlawanan. Namun pada akhirnya mereka berdua harus kalah dan terlempar ke alam manusia. Pemimpin kultivator meminta anak buahnya untuk melakukan pengejaran. Meskipun harus membuat kekacauan di 3 alam, mereka harus mendapatkan nadi spiritual yin dan yang milik Sumei Yao dan Bai Yoyo. Singkat cerita, di sebuah tebing bernama Xianmo ada seorang pemuda bernama Shen Xiang yang sedang mencari jamur neraka. Diketahui jamur neraka akan membantu Shen Xiang untuk membangkitkan nadi spiritual di dalam tubuhnya. Berbahayanya tebing Xianmo tidak membuat Shen Xiang mengurungkan niat turun ke bawah. Bang MC kemudian menelusuri tebing untuk mencari keberadaan jamur neraka yang dia butuhkan. Ketika sudah menemukan lokasi jamur neraka, Shen Xiang diserang oleh monster yang menjaga jamur tersebut. Bang MC kembali mengingat dia yang selalu mendapatkan penghinaan karena tidak mempunyai nadi spiritual. Ia juga terancam tidak bisa meneruskan posisi patria keluarga karena tidak mempunyai kultivasi. Bahaya seperti apapun yang akan dihadapi oleh Shen Xiang hari ini, dia harus mendapatkan jamur neraka. Setelah bersusah payah, akhirnya Shen Xiang berhasil menjebak monster jatuh ke dalam jurang dan mengambil jamur neraka yang dia butuhkan untuk membangkitkan nadi spiritual. Tapi ternyata monster penjaga jamur neraka belumlah mati. Beruntung di sini Shen Xiang bisa melarikan diri dengan terjun ke sebuah tempat yang tidak diketahui keberadaannya. Shen Xiang yang terbangun setelah jatuh dibuat kaget karena dia bertemu dengan 2 orang wanita cantik yang sedang terluka parah. Pada awalnya Bai Yoyo hendak membunuh Shen Xiang, namun Sumei Yao punya sikap yang berbeda dan melarang kakak seniornya itu. Shen Xiang kemudian menjelaskan kalau dia masuk ke dalam tebing Xianmo karena mencari obat dan meminta maaf jika sudah menyinggung Sumei Yao dan Bai Yoyo. Ketika Bai Yoyo menyadari Shen Xiang mempunyai jamur neraka, dia pun langsung berniat membunuh Shen Xiang dan mengambil jamur neraka tersebut. Tapi Sumei Yao melarangnya karena mereka berdua tidak boleh bertindak sembarangan sesuai arahan dari sang guru. Untuk mendapatkan jamur neraka, Sumei Yao memilih untuk bersandiwara sedang terluka parah di hadapan Shen Xiang. Namun di sini Shen Xiang enggan untuk memberikan jamur neraka karena jamur ini hanya satu-satunya harapan agar dia bisa membangkitkan nadi spiritual. Akhirnya Sumei Yao memberikan kode kepada Bai Yoyo untuk berpura-pura terluka parah agar Shen Xiang semakin dilema. Karena ada 2 orang yang sedang terluka parah, maka Shen Xiang memutuskan untuk memberikan jamur neraka itu. Lagi pula tanpa nadi spiritual, Shen Xiang meyakini dia bukanlah seorang sampah seperti yang dikatakan oleh orang-orang. Gak pakai lama, Bai Yoyo dan Sumei Yao langsung menggunakan jamur neraka untuk mengembalikan energi spiritual mereka. Saat sedang proses penyembuhan, Shen Xiang kaget karena energi spiritual yang dimiliki oleh 2 orang wanita ini sangatlah besar. Tiba-tiba saja ada kejadian aneh di mana Sumei Yao batuk darah ketika sedang melakukan penyembuhan.
Momen ini membuat Bayoyo mengira kalau Shen Xiang sudah memasukkan racun ke dalam jamur tersebut. Su Meiyao meminta Bayoyo untuk tenang karena menurutnya jamur neraka terlalu kuat untuk mereka berdua saat ini yang nadi spiritualnya sedang tidak stabil. Benar saja tak lama kemudian mereka berdua langsung pingsan. Kesialan malah menimpa Shen Xiang di mana monster penjaga jamur neraka berhasil menemukan lokasinya. Ketika Shen Xiang sedang berusaha keras melawan monster, Su Meiyao dan Bayoyo merasa mereka berdua akan mati jika tidak mengeluarkan kekuatan dari jamur neraka. Saat kondisi Shen Xiang benar-benar dalam bahaya, akhirnya Su Meiyao dan Bayoyo memutuskan untuk membuat kontrak darah kepada Bang MC guna menyelamatkan nyawa mereka bertiga. Nadi spiritual Yin dan Yang milik dua wanita ini dileburkan ke tubuh Shen Xiang untuk mengeluarkan kekuatan dari jamur neraka. Setelah Shen Xiang berhasil mendapatkan kekuatan dari Bayoyo dan Su Meiyao, dia langsung menghajar monster yang sedari tadi sudah menyerangnya. Singkat cerita, Shen Xiang sudah terbangun dan menyadari kalau dia sudah berada di rumah. Ternyata Su Meiyao dan Bayoyo yang mengantarkan Shen Xiang pulang ke rumah di saat anggota keluarga Shen yang lain sedang tertidur. Di sini Bang MC cukup kaget setelah menggerakkan tenaga dalam yang mana nadi spiritual miliknya sudah terbangun. Bukan nadi spiritual biasa, melainkan nadi spiritual tingkat dewa milik Bayoyo dan Su Meiyao sudah tertanam di dalam tubuh Shen Xiang. Shen Xiang juga kembali dibuat kaget setelah mengetahui Su Meiyao dan Bayoyo berasal dari alam Tianwu. Diketahui alam Tianwu dan alam manusia tidak boleh saling berinteraksi, jadi keberadaan Bayoyo dan Su Meiyao tidak boleh diketahui oleh siapapun. Karena merasa dua gadis ini sangat berjasa, maka Shen Xiang sangat berterima kasih dan akan merahasiakan keberadaan mereka berdua dari siapapun. Bayoyo dan Su Meiyao juga akan tinggal di rumah Shen Xiang karena kekuatan mereka sudah menyatu. Tentu saja hal ini membuat Shen Xiang ragu karena dia bingung memberikan penjelasan kepada orang lain ketika ada dua orang wanita di dalam kamarnya. Su Meiyao dan Bayoyo juga memutuskan untuk mandi terlebih dahulu. Situasi ini membuat Shen Xiang bingung, terlebih lagi tiba-tiba saja tunangannya yang bernama Xian Xian datang ke rumahnya. Wajah panik dari Shen Xiang membuat Xian Xian merasa curiga. Dia kemudian melihat ke arah kamar mandi untuk mencari sesuatu yang sedang disembunyikan oleh Shen Xiang. Tapi di dalam kamar mandi hanya ada bak air panas yang mana ternyata Bayoyo dan Su Meiyao sudah masuk ke dalam sebuah cincin. Detik berikutnya kedatangan Xian Xian menemui Shen Xiang karena ayahnya sudah memberikan larangan mereka berdua untuk bertemu. Ayah Xian Xian juga mengajak untuk pergi ke kediaman keluarga Yao guna bertemu dengan Yao Tianhua. Karena Xian Xian menolak perintah ayahnya, jadi dia berniat mengajak Shen Xiang untuk kawin lari. Baru juga Shen Xiang hendak bicara, tiba-tiba saja Xian Xian langsung mengkokop bibir Bang MC. Baru juga saling kokop-kokopan, tiba-tiba saja ayah Xian Xian datang untuk membawa Xian Xian pulang. Di depan kediaman keluarga Shen juga sudah ada tuan muda dari keluarga Yao, yaitu Yao Tianhua. Shen Xiang di sini memohon kepada Paman Su untuk tidak membatalkan pertunangan antara dia dan Xian Xian karena Paman Su punya hubungan baik dengan ayahnya. Penyebab Paman Su hendak membatalkan pertunangan karena sampai saat ini Shen Xiang belum membangkitkan nadi spiritual, sementara Yao Tianhua merupakan jenius nomor 1 di kota ini. Seorang pak tua anggota keluarga Shen bernama Shen Yihan juga ikut memberikan komentar. Dia menganggap sebentar lagi ayah Shen Xiang akan kehilangan posisi kepala keluarga, jadi sudah sepantasnya keluarga Su membatalkan pertunangan. Tiba-tiba saja ayah Shen Xiang bernama Shen Tianhu muncul guna meminta Shen Yihan untuk tidak ikut campur dalam masalah ini.
Shen Tianhu kemudian berbicara dengan Paman Su tentang kelanjutan pertunangan antara Shen Xiang dan juga Xian Xian. Paman Su menyebut dia waktu itu tidak mengetahui kalau Shen Xiang adalah seorang sampah yang tidak punya nadi spiritual. Jika Shen Tianhu kehilangan posisinya sebagai patria keluarga, maka Paman Su tidak bisa menyerahkan Xian Xian untuk menjadi menantu keluarga Shen. Dengan kata lain, jika aku punya nadi spiritual, maka paman akan menyetujui pertunangan kami, ucap Shen Xiang sembari menunjukkan kepada semua orang kalau dia sudah membangkitkan nadi spiritual. Kebangkitan nadi spiritual Bang MC tentu membuat Paman Su dan Shen Tianhu kaget, tapi tidak dengan Yao Tianhua yang merasa kalau nadi spiritual milik Shen Xiang sama sekali tidak berguna. Dengan kata lain, Yao Tianhua menantang Shen Xiang untuk bertarung guna menentukan nadi spiritual siapa yang terbaik. Setelah beberapa saat baku hantam, Paman Su merasa heran kenapa Shen Xiang mampu mengimbangi perlawanan Yao Tianhua. Ketika beradu serangan terakhir, Shen Xiang kelihatan terpental, sementara tangan Yao Tianhua terbakar oleh api burung vermilion. Karena sudah memastikan kekuatan nadi spiritual Shen Xiang tidak palsu, maka Yao Tianhua langsung pergi meninggalkan lokasi kediaman keluarga Shen. Shen Tianhu sebagai ayah langsung bertanya dari mana anaknya bisa membangkitkan nadi spiritual. Shen Xiang menjelaskan kalau dia kemarin menemukan jamur neraka, jadi jamur itulah yang membantunya untuk membangkitkan nadi spiritual. Karena pada saat ini nadi spiritual Shen Xiang sudah bangkit, maka dipastikan posisi patria keluarga tidak akan jatuh ke tangan dari Shen Yihan. Shen Tianhu membenarkan hal tersebut, namun Shen Yihan masih bisa menantang Shen Tianhu di dalam pertarungan keluarga untuk menentukan posisi patria keluarga. Sementara itu di kediaman keluarga Yao Tianhua tampak marah besar karena dia tidak mengetahui kalau Shen Xiang sudah membangkitkan nadi spiritual. Ternyata di sini Shen Yihan sudah bersekongkol dengan keluarga Yao untuk mengkudeta posisi ketua keluarga dari tangan Shen Tianhu. Di sini Yao Tianhua memberikan token aneh kepada Shen Yihan. Token ini nantinya akan digunakan oleh Shen Yihan pada saat berhadapan dengan Shen Tianhu. Detik berikutnya, Shen Xiang sudah masuk ke dalam kamar dan mencari keberadaan Su Meiyao dan Bai Yoyo. Ternyata mereka berdua saat ini menjadi roh spiritual yang bisa memasuki sebuah cincin dewa Yin dan Yang. Untuk saat ini, Shen Xiang belum bisa masuk ke dalam cincin dewa Yin dan Yang karena ranahnya hanya berada di tahap mortal martial tingkat ketiga. Su Meiyao meminta Shen Xiang untuk tidak membuang waktu lagi karena Bang MC harus giat berlatih sampai kontrak darah di antara mereka selesai. Tapi ternyata mereka sudah melakukan sumpah darah, jadi sudah tidak bisa terpisahkan karena nadi spiritual dewa sudah berada di dalam tubuh. Karena nadi spiritual dewa sudah berada di dalam tubuh Shen Xiang, maka Su Meiyao dan Bai Yoyo meminta imbalan agar Shen Xiang membantu mereka memulihkan kultivasi. Mereka berdua berharap Shen Xiang bisa mencapai ranah nirvana. Mendengar ini membuat Shen Xiang merasa pesimis karena ranah nirvana sepertinya sulit untuk diwujudkan. Namun Su Meiyao tetap percaya kepada Shen Xiang. Saat ini juga dia berniat mengajarkan teknik dewa 4 elemen kepada Bang MC. Teknik dewa 4 elemen ini diketahui merupakan milik Bai Yoyo. Dengan panduan nadi dewa energi yang Shen Xiang mulai mempelajari teknik naga azure. Akan tetapi pada percobaan pertama Shen Xiang sudah gagal karena kesadaran Bang MC terlalu buruk. Su Meiyao dan Bai Yoyo meminta Shen Xiang untuk berlatih sendirian sementara mereka berdua akan beristirahat. Sementara itu di tempat lain, Shen Tianhu memanggil seorang pelayan bernama Shen Fei. Dia meminta Shen Fei untuk membawa Shen Xiang pergi jika nanti terjadi sesuatu kepadanya pada saat pertandingan internal keluarga.
2 hari kemudian, Shen Xiang sudah mengalami perkembangan pesat pada saat mempelajari teknik naga Azure. Perkembangan Bang MC diakui sendiri oleh Su Meiyao dan Bai Yoyo. Di saat yang sama, Bai Yoyo merasa khawatir karena orang yang mengejar mereka pasti akan mengetahui tempat ini. Jika hanya mengandalkan Shen Xiang saja, maka mereka tidak akan selamat. Singkat cerita, pertandingan internal keluarga Shen akan segera dimulai. Siapapun yang mampu bertahan di tengah arena maka akan mendapatkan posisi patria keluarga Shen. Karena Shen Xiang sudah mempunyai nadi spiritual, maka tetua pertama keluarga Shen mengizinkannya untuk mengikuti pertandingan ini. Di luar dugaan, tetua pertama sengaja menempatkan Shen Tianhu di pertandingan pertama karena posisinya sebagai patria keluarga. Tentu saja dengan format seperti ini akan merugikan Shen Tianhu yang akan kelelahan karena harus bertarung sejak awal. Tanpa berlama-lama, Shen Tianhu langsung masuk ke dalam altar untuk menantang setiap orang yang ingin melawannya. Salah satu anggota keluarga Shen bernama Shen Haohai langsung masuk untuk bertarung. Setelah beberapa menit melakukan pertarungan, Shen Tianhu tanpa kesulitan berhasil menggeprek Shen Haohai. Tapi di sini Shen Haohai menggunakan token Sekte Iblis untuk menyerang secara diam-diam. Token Sekte Iblis ini merupakan pemberian Yao Tianhua kepada Shen Yihan kemarin. Penggunaan token Sekte Iblis tentu saja membuat Shen Tianhu memenangkan pertandingan karena Shen Haohai sudah curang. Di sini tetua pertama tetap meminta pertandingan dilanjutkan dan setelah itu barulah melakukan penyelidikan kepada token Sekte Iblis. Namun tiba-tiba saja Shen Yihan melumpuhkan nadi spiritual dari Shen Haohai dan akan mengusirnya dari kediaman keluarga Shen. Perlakuan kejam ini benar-benar dilakukan oleh Shen Yihan kepada adiknya sendiri. Shen Xiang kelihatan marah-marah karena ayahnya sudah terluka terkena token Sekte Iblis, tapi kenapa pertandingan masih harus dilanjutkan? Di sini Shen Tianhu pura-pura kuat untuk melanjutkan pertarungan, padahal sebenarnya dia sudah terkena luka dalam. Ia pun segera meminta Shen Fei untuk membawa Shen Xiang pergi dari kediaman keluarga Shen setelah pertarungannya melawan Shen Yihan selesai. Baru juga Shen Tianhu hendak melakukan pertarungan, tubuhnya langsung oleng karena efek serangan dari token Sekte Iblis mulai terasa. Puncaknya Shen Tianhu langsung muntah darah dan tumbang di tengah arena. Karena Shen Tianhu sudah tumbang, maka Shen Yihan meminta tetua pertama untuk segera mengumumkan pemenang. Di sini Shen Xiang langsung berniat menggantikan ayahnya untuk bertarung melawan Shen Yihan. Tentu saja hal ini membuat semua orang kaget termasuk tetua pertama. Namun Shen Yihan meminta tetua pertama untuk tidak menghalang-halangi jika memang Shen Xiang ingin bertarung. Pertarungan seru antara Shen Yihan melawan Shen Xiang pun terjadi di tengah arena. Shen Yihan dengan elemen es, sementara Shen Xiang dengan elemen api dan cakar naga Azure. Meskipun tubuhnya sudah babak belur, Shen Xiang menolak untuk menyerah. Di saat yang sama, Su Meiyao juga meminta anak ini untuk tidak memaksakan diri. Dengan kekuatan yang tersisa, Shen Xiang menggabungkan elemen api dan naga Azure untuk melakukan serangan kepada Shen Yihan. Namun hal ini belum cukup untuk mengalahkan Shen Yihan. Su Meiyao yang tidak tega kepada Shen Xiang akhirnya memutuskan untuk menggunakan sisa-sisa kekuatannya guna bergabung dengan tubuh Shen Xiang yang sudah babak belur.
Tentu saja fluktuasi kekuatan yang ditimbulkan oleh Shen Xiang semakin kuat. Shen Yihan benar-benar tidak menyangka kalau bocah ingusan yang baru membangkitkan nadi spiritual punya kekuatan sebesar ini. Shen Yihan juga berpikir untuk membunuh Shen Xiang sekarang karena jika dibiarkan akan berbahaya di masa depan. Tapi ya begitulah, kekuatan overpower yang dimiliki oleh Shen Xiang berhasil membuat Shen Yihan jadi ayam geprek. Dipastikannya Shen Xiang sebagai pemenang pertarungan, maka Shen Tianhu tidak akan kehilangan posisinya sebagai patriark keluarga Shen. Singkat cerita, di kediaman keluarga Yao Tianhua sangat marah karena rencananya kepada keluarga Shen sudah gagal. Paman Su yang berada di lokasi pun bertanya apa rencana selanjutnya yang akan dilakukan oleh Yao Tianhua. Yao Tianhua kemudian meminta Paman Su untuk menyampaikan kepada permaisuri kerajaan langit bahwa Xian Xian akan menikah dengannya. Yao Tianhua masih percaya diri dia bisa mengatasi Shen Xiang dan membuat Bang MC kehilangan nadi spiritual lagi. Sementara itu di kediaman keluarga Shen Xiang baru terbangun dari pingsan. Shen Tianhu juga kelihatan sudah membaik setelah terkena token sekte iblis yang digunakan oleh Shen Haohai. Detik berikutnya Shen Xiang hendak menyantap hidangan makan. Bang MC kemudian baru mengetahui kalau Su Meiyao saat ini sedang tertidur karena sudah menggunakan sisa kekuatan spiritualnya untuk membantu Shen Xiang mengalahkan Shen Yihan. Bang MC kemudian bertanya kepada Bayoyo apa yang harus dia lakukan untuk membantu Su Meiyao. Bayoyo berkata kalau Shen Xiang hanya perlu berlatih keras untuk menaikkan kultivasi. Detik berikutnya Bang MC berlatih giat di sebuah tebing saat kondisi hujan petir. Dia kemudian berniat menyerap energi petir untuk membangkitkan elemen petir di dalam tubuhnya. Usaha keras terus dilakukan oleh Shen Xiang untuk menyerap kekuatan petir. Di satu sisi Bayoyo meminta anak ini untuk tidak memaksakan diri karena dia belum pulih sepenuhnya. Yao Tianhua sudah mengajukan pernikahan kepada Xian Xian. Selain itu token sekte iblis yang digunakan oleh Shen Haohai masih belum diketahui asal-usulnya. Shen Xiang menduga semua ini merupakan rencana keluarga Yao untuk menelan semua keluarga besar yang ada. Dengan kata lain, Yao Tianhua pasti akan menyerang keluarga Shen lagi. Bayoyo meminta Shen Xiang untuk lebih fokus berlatih. Dia mengetahui saat ini Bang MC masih kepikiran tentang tunangannya yaitu Xian Xian. Singkat cerita, ketika hari sudah pagi, Shen Xiang belum berhasil membangkitkan elemen petir naga Azure. Bang MC kemudian pergi ke sebuah danau untuk membersihkan diri. Ternyata di danau ini sudah ada Bayoyo yang sedang mandi. Melihat hal ini, Shen Xiang lekas meminta maaf karena dia tidak mengetahui Bayoyo berada di tempat yang sama. Tapi Bayoyo kelihatan santuy dan tidak peduli Shen Xiang sedang mengintip atau tidak. Detik berikutnya Bayoyo memberitahu kalau Shen Xiang sudah kedatangan tamu. Ternyata tamu yang dimaksud oleh Bayoyo adalah pasukan keluarga Yao. Dengan mudah Shen Xiang berhasil mengalahkan 3 orang anggota keluarga Yao. Tak lama kemudian Yao Tianhua muncul untuk memberitahukan kalau dia dan Xian Xian sudah menikah. Tentu saja hal ini dilakukan oleh Yao Tianhua guna melakukan provokasi kepada Shen Xiang. Yao Tianhua berniat menantang Shen Xiang untuk melakukan pertarungan 3 hari lagi. Jika Shen Xiang menang, maka Yao Tianhua tidak akan mengganggu Xian Xian lagi. Sementara itu di tangga kerajaan langit, Xian Xian marah kepada ayahnya yang menyembunyikan tantangan Yao Tianhua kepada Shen Xiang. Paman Su ternyata tidak bisa menolak semua rencana yang dilakukan oleh Yao Tianhua karena dia sadar keluarga Su tidak punya kemampuan untuk melawan.
Namun di sini Xian memperingati ayahnya, keluarga Yao bukanlah keluarga yang baik-baik. Mereka tidak segan-segan untuk menghancurkan semua keluarga besar termasuk keluarga Su mereka. Xian berencana kabur untuk menemui Shen Xiang yang akan melakukan pertarungan melawan Yao Tianhua. Di saat itulah permaisuri kerajaan langit muncul dan memberikan pujian karena Xian mampu mengendalikan pedang di usianya yang masih muda. Singkat cerita, beberapa hari kemudian permaisuri kerajaan langit kembali datang menemui Xian. Ternyata Xian sudah membuat keputusan untuk ikut bersama permaisuri ke kerajaan langit. Namun Xian punya satu syarat yang harus dikabulkan oleh permaisuri. Sementara itu di tempat lain, Sumeiyao sudah terbangun dari tidur setelah dia memberikan energi spiritualnya kepada Shen Xiang kemarin. Sumeiyao berbicara kepada Bayoyo kalau pemuda seperti Shen Xiang bisa dipercaya. Hal itu bisa dilihat dari Shen Xiang yang mengorbankan nyawanya hanya untuk membalaskan dendam sang ayah. Singkat cerita, pertarungan antara Yao Tianhua dan Shen Xiang akan segera dimulai. Dari arah lain, Xian tampak khawatir karena Yao Tianhua sudah berada di ranah mortal martial tingkat ke-6. Jika Shen Xiang tidak bisa mengalahkan Yao Tianhua, Xian meminta bantuan kepada permaisuri kerajaan langit untuk menyelamatkan Bang MC. Detik berikutnya Yao Tianhua dan Shen Xiang sudah masuk ke dalam arena pertarungan. Setelah yeping dikit, Yao Tianhua langsung mengeluarkan senjata tombak meteor perusak bintang. Diketahui senjata ini merupakan peninggalan dari keluarga Yao generasi pertama. Sementara itu di saat yang sama Shen Xiang menggunakan teknik naga azure dan elemen api burung vermilion. Dari beberapa serangan awal, Yao Tianhua merasa kemajuan yang ditunjukkan oleh Shen Xiang cukup pesat. Ia pun tidak akan membiarkan Shen Xiang hidup karena akan menjadi ancaman di masa depan. Setelah beradu teknik, Shen Xiang terlempar oleh serangan tombak. Meskipun begitu, Bang MC masih mampu bangkit kembali dan memberikan perlawanan kepada Yao Tianhua. Untuk kedua kalinya Shen Xiang terkena serangan dari Yao Tianhua. Bang MC kelihatan menunggu momen yang tepat untuk memanfaatkan petir yang menyambar di atas arena pertarungan. Sebelum membuat serangan elemen petir, Shen Xiang lebih dulu menggunakan elemen api untuk memborbardir Yao Tianhua. Pada momen Yao Tianhua sedikit kewalahan, Shen Xiang menggunakan naga azure sebagai wadah untuk menyimpan petir yang menyambar. Serangan naga petir dari Shen Xiang berhasil menjatuhkan Yao Tianhua. Momen ini tentu saja membuat semua orang kaget termasuk Paman Su yang tidak pernah menyangka kalau Yao Tianhua dibuat babak belur. Begitu pula dengan Yao Tianhua yang heran bagaimana bisa Shen Xiang punya kekuatan yang begitu besar padahal dia hanya berada di ranah martial mortal tingkat 5. Alih-alih mengakui kekalahan, Yao Tianhua malah tertawa karena dia akan mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya dari tombak perusak bintang. Sumeiyao yang melihat hal ini merasa khawatir karena di ujung tombak perusak bintang ada aura spiritual yang sangat kuat. Shen Xiang yang punya tekad kuat tidak boleh kalah mencoba kembali menggunakan petir yang menyambar untuk melakukan serangan kepada Yao Tianhua. Tapi kali ini sedikit berbeda yang mana Bang MC menggunakan tubuhnya sendiri untuk menyerap energi petir.
Setelah energi petir terserap sempurna, Shen Xiang melakukan serangan demi serangan ke arah Yao Tianhua menggunakan kecepatan. Di sini Yao Tianhua benar-benar digeprek habis-habisan oleh Bang MC. Penampilan luar biasa yang ditunjukkan oleh Shen Xiang mendapatkan pujian dari permaisuri kerajaan langit. Di satu sisi, Shen Xiang meminta Yao Tianhua untuk menghormati taruhan di antara mereka, di mana Yao Tianhua tidak boleh mengganggu Xian Xian dan tidak boleh masuk ke kediaman keluarga Su serta keluarga Shen. Pertarungan yang melelahkan ini membuat Shen Xiang jatuh pingsan karena terlalu banyak menggunakan energi spiritual. Singkat cerita, Shen Xiang sudah terbangun dari pingsan. Bang MC mendapatkan sebuah surat yang ditulis oleh Xian Xian. Dalam surat ini, Xian Xian menjelaskan kalau dia akan meninggalkan negara Nanwu untuk pergi ke kerajaan langit. Mengetahui kalau Xian Xian hendak meninggalkan negara Nanwu tentu membuat Shen Xiang sangat sedih. Ia pun segera berlari untuk menemui Xian Xian sebelum gadis ini pergi. Benar saja, Shen Xiang masih sempat bertemu dengan Xian Xian di hutan perbatasan kota. Permaisuri meminta Shen Xiang untuk ikut dengannya karena ada sesuatu yang ingin dia bicarakan. Permaisuri menyebut kalau Shen Xiang hanya beruntung membangkitkan nadi spiritual. Meskipun Shen Xiang sudah berniat menjadikan keluarga Shen menjadi keluarga nomor 1 di negara Nanwu, tapi itu belumlah cukup. Tidak punya ambisi dan hanya berada di negara kecil seperti negara Nanwu, tidak lebih seperti katak dalam tempurung, ucap permaisuri kepada Shen Xiang. Shen Xiang kemudian membantah omongan permaisuri dengan berkata kecocokan antara dia dan Xian Xian tidak berhak diatur oleh permaisuri. Sontak hal ini membuat permaisuri murka kepada Bang MC. Permaisuri kemudian meminta Shen Xiang untuk meninggalkan Xian Xian, maka dia akan memberikan ampunan. Namun Shen Xiang menolak untuk menyerah dan berjanji akan keluar dari negara Nanwu guna masuk ke dalam sekte bela diri. Semua itu ia lakukan tentu saja karena ingin menjadi ahli bela diri terbaik di seluruh daratan. Permaisuri kemudian memberikan ampunan kepada Shen Xiang. Ia juga menunggu Shen Xiang menjadi ahli bela diri terkuat, barulah akan merestui hubungan Bang MC dengan Xian Xian. Permaisuri juga memberi waktu kepada Xian Xian dan Shen Xiang untuk saling mengobrol sebelum mereka berpisah. Setelah mengobrol beberapa menit, Xian Xian memberikan tusuk rambutnya kepada Shen Xiang sebagai kenang-kenangan sebelum perpisahan. Sementara itu di kediaman keluarga Yao sudah datang 3 orang pelindung keluarga Yao, yaitu Yao Yin, Yao Qiuli dan juga Yao Feng. Tentu saja kedatangan mereka bertiga untuk membereskan masalah dengan keluarga Shen. Di saat yang sama, Shen Xiang masih terus berlatih untuk menyempurnakan teknik 4 elemen. Dengan bantuan dari Su Mei Yao, Bang MC berhasil menyempurnakan elemen petir dari kekuatan naga Azure. Karena Shen Xiang sudah mempelajari nadi spiritual energi Yang, maka dia meminta Baiyoyo untuk mengajarkan cara menggunakan nadi spiritual energi Yin. Namun di sini Baiyoyo menolak karena dia tidak akan mengajarkan nadi spiritual energi Yin kepada Shen Xiang untuk saat ini. Su Mei Yao juga meminta Bang MC untuk menyempurnakan penggunaan nadi spiritual energi Yang terlebih dahulu untuk sekarang. Detik berikutnya ketika Shen Xiang sedang berlatih, ada seorang anggota keluarga Shen yang memberikan laporan kalau anggota keluarga mereka yang menjaga pabrik pil sudah diculik. Orang-orang yang diculik ini diketahui sudah dibawa ke hutan pinggiran kota. Karena penculik tidak mengambil uang sepeser pun, maka Shen Xiang curiga kalau ini merupakan perbuatan dari keluarga Yao. Tiba-tiba saja ada seseorang yang melemparkan batu ke kediaman keluarga Shen. Pada saat Shen Xiang keluar untuk melihat, ternyata hanya ada boneka kecil di sekitaran gerbang. Yap, benar sekali, boneka kecil ini merupakan boneka milik Yao Qiuli. Detik berikutnya, Shen Tianhu dan anggota keluarga Shen yang lain menuju hutan perbatasan kota guna menyelamatkan anggota keluarga Shen yang sudah diculik.
Di tengah jalan, satu orang anggota keluarga Shen tiba-tiba saja mati. Ternyata dia sudah mendapatkan serangan dari 3 pelindung keluarga Yao. Shen Xiang sendiri tidak mengenali mereka bertiga, sementara Shen Tianhu mengetahui kalau mereka bertiga merupakan pelindung keluarga Yao yang sudah lama tidak berada di negara Nanwu. Pernah ada kabar kalau 3 pelindung keluarga Yao ini pernah membantai 3 keluarga besar di negara Nanwu dalam satu malam saja guna menjadikan keluarga Yao menjadi keluarga nomor 1. Shen Tianhu bersama dengan anggota keluarga Shen yang lain mengambil inisiatif serangan kepada 3 pelindung keluarga Yao. Namun dalam serangan pertama, Yao Yin berhasil menumbangkan beberapa orang anggota keluarga Shen. Perbaku hantaman brutal pun langsung terjadi di tempat ini. Yao Qiuli cukup tertarik dengan kemampuan yang dimiliki oleh Shen Xiang. Dia pun memutuskan untuk melawan Shen Xiang dengan tangannya sendiri. Sementara itu, situasi dari Shen Tianhu sedang dalam keadaan terpojok ketika berhadapan dengan Yao Feng. Mau tidak mau, di sini Shen Xiang menggunakan kekuatan elemen petir untuk melepaskan belenggu dari Yao Qiuli dan segera bergegas menyelamatkan ayahnya. Keberhasilan Shen Xiang menyerang Yao Feng membuat Yao Feng murka. Dia pun kemudian melakukan serangan brutal yang berhasil membuat Bang MC terluka parah. Shen Tianhu juga tidak mampu menghadang serangan Yao Feng yang terlalu kuat. Satu persatu anggota keluarga Shen juga dibunuh oleh Yao Feng. Shen Xiang juga sudah tidak sanggup bergerak karena boneka spiritual dari Yao Qiuli sudah menahannya. Ketika Yao Feng hendak menancapkan pedang ke tubuh Shen Tianhu, Shen Xiang menggunakan elemen petir dari naga Azure untuk menyelamatkan sang ayah. Di sini Bayoyo juga memberikan bantuan dengan mengeluarkan kabut beracun agar memberikan waktu kepada Bang MC untuk kabur bersama dengan ayahnya. Yao Yin meminta 2 orang rekannya untuk tidak menyentuh kabut beracun karena efeknya bisa fatal. Dia kemudian menggunakan kemampuannya untuk menghilangkan semua kabut di tempat ini. Yao Yin juga memberitahu kalau Shen Xiang membawa Shen Tianhu kabur ke dalam hutan. Shen Xiang pun berjanji dendam dengan keluarga Yao tidak akan pernah berakhir sampai di sini. Sementara itu, 3 pelindung keluarga Yao langsung melakukan pengejaran. Mereka bertiga memutuskan untuk berpencar karena tahu saat ini kondisi Shen Tianhu sudah terluka parah. Detik berikutnya, Shen Xiang membawa ayahnya pergi ke sebuah gua kosong. Su Meiyao kemudian melakukan pengecekan dan memberitahu Shen Xiang kalau luka yang diderita oleh ayahnya cukup parah, tapi masih bisa diselamatkan. Di sini Shen Xiang berterima kasih kepada Bayoyo karena sudah menyelamatkannya. Ternyata tubuh Shen Xiang sudah ditandai oleh Yao Qiuli, jadi Yao Qiuli tidak lama lagi akan sampai ke tempat ini. Untuk menyelamatkan nyawa sang ayah, Shen Xiang akan mengalihkan perhatian dari Yao Qiuli dan meninggalkan ayahnya di dalam gua. Shen Gongzi. Di luar dugaan, ternyata Yao Qiuli sengaja ingin bertarung 1 lawan 1 melawan Shen Xiang dengan tidak memberitahu rekan-rekannya kalau dia sudah menandai tubuh Bang MC. Ketika hari sudah pagi, lokasi keberadaan Shen Xiang sudah ditemukan oleh Yao Qiuli. Pertarungan pun langsung terjadi di tengah hutan. Di tengah perbaku hantaman, Yao Qiuli meminta Shen Xiang untuk terus bertahan agar dia bisa menikmati pertarungan. Siapa yang menyangka Shen Xiang berhasil membuat 2 boneka spiritual milik Yao Qiuli terkapar tidak berdaya.
Bang MC juga langsung kabur karena sadar akan kalah jika terus melakukan pertarungan secara langsung. Meskipun sudah kabur, posisi dari Shen Xiang akan terus diketahui oleh Yao Qiuli karena dia sudah menanamkan sebuah tanda di tubuh Bang MC. Karena tanda itu lahir dari tubuh inang, maka Bayoyo berkata satu-satunya cara untuk menghilangkannya adalah dengan merobek bagian tubuh Shen Xiang yang terkena tanda. Karena posisi Shen Xiang sudah terkunci, maka Yao Qiuli terus melakukan serangan brutal menggunakan boneka spiritualnya. Shen Xiang yang tidak punya pilihan lain akhirnya merobek tanda segel yang sudah ditanam oleh Yao Qiuli di bagian dadanya. Tentu saja hal ini membuat Su Meiyao dan Bayoyo kaget karena Shen Xiang berani melakukan hal yang nekat seperti ini. Setelah merobek tanda segel, Shen Xiang berhasil menipu Yao Qiuli dan melakukan serangan kuat menggunakan elemen petir naga Azure. Serangan brutal kembali dilakukan oleh Shen Xiang hingga membuat setengah tubuh dari Yao Qiuli hangus terbakar. Kondisi tubuh Yao Qiuli yang tidak berdaya membuat Shen Xiang mengira kalau wanita ini sudah tewas. Bang MC pun berniat pergi untuk mengalihkan dua pelindung keluarga Yao yang lain. Namun tiba-tiba saja boneka spiritual milik Yao Qiuli berhasil merobek tubuh Shen Xiang. Ternyata jantung dari Yao Qiuli sudah berada di boneka spiritualnya. Walaupun tubuh fisiknya sudah mati, tapi dia akan bisa hidup kembali karena jantung di dalam boneka spiritual belum hancur. Yao Qiuli segera membawa tubuh Shen Xiang dan akan menjadikan tubuh Bang MC sebagai boneka spiritualnya. Sementara itu Shen Xiang terbangun di dalam lautan kesadaran dari Bayoyo. Bayoyo kemudian menjelaskan ada alasan kenapa dia tidak ingin mengajarkan teknik nadi spiritual yin kepada Shen Xiang. Jika Shen Xiang terhubung dengan nadi spiritual yin, maka dia juga akan terhubung dengan kekuatan iblis neraka Jiuyu. Jika tidak berhati-hati, maka kekuatan jahat akan masuk ke dalam otak yang membuat kehilangan akal sehat serta haus darah. Meskipun resikonya besar, namun Shen Xiang tanpa ragu akan mempelajari ilmu nadi spiritual yin. Asalkan dia bisa melindungi ayah, keluarga dan juga Su Meiyao dan Bayoyo, maka Shen Xiang rela melakukan apapun. Karena Shen Xiang sudah bersedia, maka Bayoyo langsung memulai proses penyatuan kekuatan nadi spiritual energi yin. Penyatuan nadi spiritual yin kepada Shen Xiang berjalan lancar. Tubuh Shen Xiang yang dibawa oleh Yao Qiuli langsung mengeluarkan aura dingin yang cukup ekstrim. Situasi ini tentu saja membuat Yao Qiuli bingung dan penasaran apa yang sebenarnya sudah terjadi kepada Shen Xiang. Luka besar yang ada di tubuh Shen Xiang seketika sembuh dan tubuh Bang MC bertransformasi karena sudah menyatu dengan nadi spiritual yin. Ia kemudian menggunakan teknik neraka Jiuyu yaitu alam baka Shen Luo. Yao Qiuli dijebloskan ke sebuah alam yang dipenuhi dengan ribuan makhluk mengerikan. Makhluk ini sepenuhnya bisa dikendalikan oleh Shen Xiang menggunakan kekuatan neraka Jiuyu. Kekuatan neraka Jiuyu benar-benar membuat Yao Qiuli tidak berdaya dan pada akhirnya Yao Qiuli mokat di tangan Bang MC.
Kali ini Yao Qiuli benar-benar hancur karena boneka spiritualnya juga sudah tidak bernyawa lagi. Di saat yang sama Bayoyo berkata kalau dia sudah menghabiskan seluruh kekuatan spiritualnya, jadi untuk sementara waktu dia akan tertidur. Benar saja, tak lama kemudian Yao Feng dan Yao Yin berhasil mendekat ke arah Shen Xiang. Mereka berdua kembali melakukan pengejaran setelah mengetahui Yao Qiuli sudah terbunuh. Ternyata Shen Xiang sudah masuk ke dalam sebuah hutan bernama Hutan Tanpa Kembali. Dari namanya saja sudah membuat dua pelindung keluarga Yao menghentikan pengejaran. Mereka berdua paham kalau di dalam hutan ini sangatlah berbahaya. Begitu sudah masuk, maka dewa sekalipun sulit untuk keluar dari dalam hutan. Detik berikutnya Shen Xiang sudah berada di tengah hutan tanpa kembali. Su Meiyao memberitahu kalau aura jahat di dalam hutan sangatlah kuat, jadi dua pelindung keluarga Yao tidak mungkin berani untuk mengejar. Pada awalnya Shen Xiang berniat keluar dari dalam hutan dengan memutar rute, tapi Su Meiyao melarangnya karena dia pasti akan ditemukan oleh dua pelindung dari keluarga Yao. Lebih baik terus menjelajahi hutan sambil memulihkan diri. Belum lama berjalan, tiba-tiba saja Shen Xiang mendapatkan serangan dari monster laba-laba. Bukan monster laba-laba biasa, melainkan monster laba-laba wajah manusia tingkat tinggi. Serangan-serangan yang digunakan oleh Shen Xiang sama sekali tidak berefek kepada laba-laba ini. Bang MC kemudian melihat bagian bawah laba-laba yang berbentuk seperti wajah manusia. Ia pun berpikir bahwa bagian bawah ini merupakan titik lemah dari laba-laba tersebut. Serangan brutal coba dilakukan oleh Shen Xiang kepada monster laba-laba, namun monster laba-laba berhasil menekan Shen Xiang hingga Bang MC jatuh pingsan. Ternyata Shen Xiang sengaja pura-pura pingsan agar dia bisa melakukan serangan kuat kepada titik lemah monster laba-laba. Dengan menggunakan serangan kombinasi, akhirnya monster laba-laba ini berhasil dikalahkan. Tidak diduga darah monster laba-laba yang mengalir ke dalam tanah membuat roh kebencian yang berada di dalam hutan bermunculan. Karena jumlah roh kebencian sangat banyak, jadi Shen Xiang kesulitan untuk memberikan perlawanan. Satu-satunya cara yang bisa digunakan oleh Bang MC hanyalah kabur no jutsu. Ketika Shen Xiang sudah dikerubungi oleh ribuan roh kebencian, tiba-tiba saja roh kebencian seketika hancur lebur tidak bersisa. Ternyata ada dua orang kultivator yang sedang melakukan pertarungan di atas hutan tanpa kembali. Efek dari pertarungan mereka membuat roh kebencian hancur lebur. Dua orang kultivator yang sedang bertarung adalah seorang wanita bernama Duan Muyun dan seorang pria bernama Xing Jian Ximing. Kita sama-sama mengetahui kalau Xing Jian Ximing merupakan orang yang sedang mencari keberadaan Su Meiyao dan Bayoyo sampai ke alam manusia. Su Meiyao pun meminta Shen Xiang untuk segera pergi dari tempat ini. Jika Xing Jian merasakan nadi spiritual Yin dan Yang di dalam tubuh Bang MC, maka situasinya akan berbahaya bagi mereka. Ternyata alasan kenapa Xing Jian mengincar Duan Muyun karena gadis ini punya nadi spiritual langit, api, dan es. Xing Jian mengira kalau nadi spiritual Duan Muyun adalah milik Su Meiyao dan Bayoyo yang dia incar selama ini. Shen Xiang merasa tidak nyaman kepada Duan Muyun karena dia berada dalam bahaya. Namun Su Meiyao meminta Shen Xiang untuk tidak ikut campur karena Xing Jian sudah berada di ranah nirvana. Jika mereka mencoba untuk melawan, itu sama saja dengan bunuh diri. Sementara itu Xing Jian meminta Duan Muyun untuk menyerahkan Bayoyo dan juga Su Meiyao. Namun di sini Duan Muyun sama sekali tidak mengerti apa yang dibinta oleh Xing Jian. Duan Muyun kesulitan untuk melakukan serangan karena Xing Jian bisa menggunakan hukum ruang. Di saat yang sama, Shen Xiang dan Su Meiyao sudah berada cukup jauh dari jangkauan Xing Jian. Tiba-tiba saja Su Meiyao merasakan adanya energi spiritual yang berada di sekitaran mereka berdua.
Sumeyao kemudian menggunakan kekuatannya untuk mencari sebuah tempat yang menyimpan energi spiritual yang mereka kemudian mendatangi tempat itu. Ketika sudah sampai di depan sebuah tebing, Sumeyao meminta Shen Xiang untuk menempelkan kedua tangannya di tebing guna memancing kekuatan naga Azure. Setelah meletakkan tangannya di tebing, kekuatan naga Azure kemudian bereaksi dengan tebing itu. Ternyata tebing ini merupakan pintu masuk ke reruntuhan Saint Qinlong. Jika Shen Xiang ingin masuk ke dalam reruntuhan ini, dia harus mengaktifkan kekuatan naga Azure dan mendapatkan pengakuan dari Kaisar Qinglong. Benar saja, setelah Shen Xiang mengaktifkan kekuatan naga Azure, pintu masuk ke dalam reruntuhan langsung muncul. Tapi Shen Xiang menunda masuk ke dalam reruntuhan karena dia sedang memperhatikan pertarungan yang terjadi antara Xing Jian dan Duan Muyun. Duan Muyun masih berusaha keras melawan Xing Jian meskipun kondisi tubuhnya sudah babak belur. Dengan menggunakan pedang api dan es, Duan Muyun berhasil melukai Xing Jian, namun tubuh Duan Muyun harus terkena teknik immortal pengekang hingga terlempar jauh. Terlempar jauhnya Duan Muyun membuat Shen Xiang mengambil kesempatan untuk menolong gadis ini. Dengan terburu-buru, Shen Xiang menggendong Duan Muyun dan membawanya masuk ke dalam reruntuhan Kaisar Qinglong. Xing Jian yang baru sampai di lokasi tidak menemukan apapun, bahkan dia tidak bisa merasakan aura kekuatan Duan Muyun dan Shen Xiang yang masuk ke dalam reruntuhan. Sementara itu di tempat lain, Shen Tianhu baru sadar dari pingsan. Ia kemudian berusaha mencari keberadaan Shen Xiang yang sudah tidak berada di dalam gua. Namun kesialan malah menimpa Shen Tianhu, di mana ada 3 orang anggota keluarga Yao yang datang ke dalam gua tempatnya bersembunyi. Beruntung di sini dia bisa mengatasi 3 orang dengan cepat. Sementara itu di tempat lain, Shen Xiang dan Sumeyao memberikan bantuan kepada Duan Muyun untuk mengobati luka-lukanya. Sumeyao bertugas memberikan perban, sementara Shen Xiang memberikan energi spiritual kayu untuk mengobati luka. Sumeyao memberitahu kalau Duan Muyun sudah terkena mantra pengikat kehidupan bintang. Mantra ini menyebabkan kultivasi Duan Muyun berhasil ditekan. Tiba-tiba saja Duan Muyun sudah sadarkan diri, dia pun langsung mengarahkan pedangnya ke arah Shen Xiang karena kondisi bajunya sedikit terbuka. Shen Xiang di sini tidak bisa memberitahukan keberadaan Sumeyao, jadi dia mengarang cerita kalau dirinya penasaran luka seperti apa yang didapat oleh Duan Muyun. Selain itu, Bang MC juga sudah mengobati Duan Muyun menggunakan energi spiritual kayu. Karena Duan Muyun merasakan aura spiritual kayu di dalam tubuhnya, maka dia berpikir kalau Shen Xiang tidak berbohong. Ia pun kemudian bertanya saat ini mereka berdua sedang berada di mana. Shen Xiang menjelaskan kalau mereka sedang berada di reruntuhan Kaisar Qinglong. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk menelusuri reruntuhan ini. Bang MC meminta Duan Muyun untuk tidak khawatir karena Xing Jian atau orang yang bertarung melawannya tidak mengetahui lokasi mereka sekarang. Mereka berdua melihat adanya sebuah kolam yang ada di reruntuhan Kaisar Qinglong. Tanpa keraguan, Duan Muyun langsung terjun ke dalam kolam untuk melihat apa yang ada di dalam kolam ini. Setelah berhasil masuk, mereka berdua menemukan reruntuhan yang ditinggalkan oleh Kaisar Qinglong berada di dasar danau. Duan Muyun dan Shen Xiang kemudian masuk ke dalam sebuah labirin untuk menemukan jalan keluar, namun mereka berdua kesulitan untuk memecahkan lorong labirin karena selalu keluar di tempat yang sama. Ternyata rute labirin akan berubah setiap waktunya juga labirin akan semakin menyempit. Shen Xiang kemudian punya sebuah ide untuk membocorkan air danau yang berada di atas mereka guna mengetahui jalan keluar dari labirin. Karena Shen Xiang tidak punya kemampuan untuk membocorkan air danau, maka dia meminta bantuan kepada Duan Muyun. Duan Muyun yang paham langsung menggunakan tebasan pedang api dan es guna membocorkan air danau yang ditahan oleh penghalang.
Setelah air danau bocor ke bawah, Shen Xiang dan Duan Muyun terbawa arus hingga pintu keluar labirin. Namun karena pintu semakin menyempit, maka Shen Xiang berusaha menahan jalan keluar terlebih dahulu, sementara Duan Muyun menahan labirin menggunakan elemen es. Tapi Duan Muyun malah terkena pecahan es yang membuat tubuhnya terluka. Beruntung di sini Shen Xiang memberikan pertolongan untuk membawa Duan Muyun keluar dari dalam labirin dengan selamat. Mereka berdua pun berhasil keluar, namun terjadi momen wadidaw di mana badan Shen Xiang menimpa badan Duan Muyun. Mereka berdua pun segera mencari jalan keluar dari tempat ini. Di tengah jalan mereka berhasil menemukan harta berharga, yaitu teratai api 9 kelopak. Duan Muyun membuat asumsi sepertinya mereka sudah sampai di tempat warisan dari Kaisar Qinglong. Di saat yang sama, luka di punggung Duan Muyun kembali mengeluarkan darah. Hal ini membuat Duan Muyun meminta waktu sebentar untuk ngolesin salep di lukanya. Ketika hendak ngolesin salep, Duan Muyun merasa kesulitan. Ia pun meminta bantuan kepada Shen Xiang untuk ngolesin salep di punggungnya. Shen Xiang yang tidak ingin kehilangan kesempatan lekas mengoleskan salep yang dibawa oleh Duan Muyun. Mereka berdua juga saling berkenalan satu sama lain karena semenjak Duan Muyun sadar, mereka tidak saling tahu nama masing-masing. Shen Xiang juga memberikan pakaian baru kepada Duan Muyun karena pakaian gadis ini sudah robek-robek efek pertarungan melawan Xing Jian. Setelah Duan Muyun berganti pakaian, Shen Xiang berniat mengambil teratai api 9 kelopak, namun Bang MC tidak mengetahui kalau ada naga piton penjaga di tempat ini. Diketahui naga piton merupakan monster yang disegel oleh Kaisar Qinglong. Segel naga piton mungkin terlepas pada saat labirin dipenuhi dengan air. Duan Muyun pun meminta Shen Xiang untuk menyingkir karena paham Bang MC tidak akan mampu melawan naga piton. Namun pada nyatanya Shen Xiang malah memberikan bantuan kepada Duan Muyun. Di sini Bang MC juga sekilas melihat sesuatu tempat yang berada di reruntuhan Kaisar Qinglong. Ketika Duan Muyun masih sibuk meladeni perlawanan naga piton, Shen Xiang kembali merasakan keberadaan harta pedang dari Kaisar Qinglong yang tersimpan di dasar kolam. Shen Xiang kemudian memberitahu Duan Muyun kalau mereka harus mengambil pedang Kaisar Qinglong terlebih dahulu, barulah bisa membunuh naga piton. Bang MC juga memberitahu bisa merasakan keberadaan pedang tersebut karena dia punya kekuatan naga azure. Akhirnya Duan Muyun memutuskan untuk menahan naga piton sementara Shen Xiang akan turun ke dalam kolam untuk mengambil pedang Kaisar Qinglong. Terlihat Duan Muyun kewalahan karena kultivasinya masih ditekan oleh segel yang diberikan oleh Xing Jian. Sementara itu di dalam kolam, Shen Xiang berhasil menemukan serta mencabut pedang Kaisar Qinglong. Pada saat situasi Duan Muyun sudah tidak berdaya, Bang MC datang menebaskan pedang Qinglong ke arah piton naga. Dia meminta Duan Muyun untuk menunggu sebentar karena piton naga harus benar-benar dimusnahkan. Serangan demi serangan menggunakan pedang Kaisar Qinglong membuat naga piton kewalahan. Naga piton ini memutuskan untuk kabur dari hadapan Shen Xiang. Namun tentu saja Shen Xiang tidak akan membiarkan naga piton pergi begitu saja. Akhirnya dengan menggunakan pedang Kaisar Qinglong, Shen Xiang berhasil membunuh naga piton. Shen Xiang kemudian meminta salep kepada Duan Muyun untuk mengobati luka di bagian punggungnya. Namun Duan Muyun berkata sebaiknya mereka menyerap energi spiritual dari teratai api 9 kelopak saja. Diketahui khasiat teratai api bisa memulihkan luka dan menaikkan kultivasi. Karena Duan Muyun tidak sanggup berjalan, maka Shen Xiang menggendong gadis ini untuk sampai di lokasi teratai api berada. Setelah sampai, Duan Muyun langsung menyerap kekuatan dari teratai api. Dia juga mengizinkan Shen Xiang untuk ikut menyerap kekuatan teratai api ini karena diketahui kekuatan teratai api sangat kuat. Tentu saja Shen Xiang sangat senang karena kekuatan dari teratai api bisa digunakan untuk memulihkan kekuatan spiritual dari Bai Yoyo.
Benar saja tidak butuh waktu lama Bayoyo berhasil sadar kembali setelah menyerap kekuatan teratai api. Tidak hanya membuat Bayoyo sadar, teratai api juga membuat Shen Xiang berhasil melakukan penerobosan ranah. Di saat yang sama luka di tubuh Duan Muyun juga sudah pulih, bahkan sudah tidak ada segel yang menekan kultivasinya. Mereka berdua kemudian menemukan jalan keluar dari reruntuhan Kaisar Qinglong, yang mana hal ini akan menjadi perpisahan antara Shen Xiang dan juga Duan Muyun. Sebelum mereka keluar, Duan Muyun bertanya apa yang akan dilakukan oleh Shen Xiang setelah dia keluar dari tempat ini. Shen Xiang berkata dia akan pergi untuk menyelamatkan keluarganya yang sedang berada dalam bahaya. Lalu setelah itu mencari sekte untuk belajar bela diri. Ini merupakan janji Shen Xiang kepada seseorang. Karena Shen Xiang belum tahu hendak pergi ke sekte mana, maka Duan Muyun menawarkan Akademi Taiwu-nya sebagai tempat belajar untuk Bang MC. Tentu saja hal ini membuat Shen Xiang senang dan akan pergi ke Akademi Taiwu setelah urusan keluarganya sudah selesai. Tiba-tiba saja pil binatang monster dari naga piton muncul di hadapan Shen Xiang. Bang MC lekas berniat menyempurnakan pil monster tersebut karena akan berguna untuk menaikkan kultivasinya. Namun terjadi sesuatu yang aneh di mana pil monster malah meledak dan mengeluarkan asap purple yang sangat pekat. Asap ini ternyata mempunyai racun yang membuat seseorang menjadi penuh gairah untuk bercinta. Duan Muyun lekas berusaha menghilangkan efek racun yang sudah masuk ke dalam tubuhnya. Di saat yang sama, Shen Xiang juga sudah mulai merasakan efek dari racun tersebut. Duan Muyun yang tidak tahan godaan langsung nyebur ke dalam kolam untuk menghilangkan efek racun. Begitu pula dengan Shen Xiang yang berusaha mencuci muka agar tidak terpengaruh. Namun apa daya, Duan Muyun malah muncul di hadapan Shen Xiang untuk menarik Bang MC ke dalam air guna adu mekanik. Beberapa saat kemudian Duan Muyun sudah sadarkan diri, sementara Shen Xiang masih tertidur. Perasaan Duan Muyun campur aduk karena bisa-bisanya dia adu mekanik dengan seorang bocah seperti Shen Xiang. Pada saat memegang badan Shen Xiang, Duan Muyun menemukan tusuk rambut dari Xian Xian. Seketika doi pun sadar kalau Shen Xiang sudah mempunyai pasangan. Sebelum pergi, Duan Muyun berharap Shen Xiang melupakan kejadian yang baru saja terjadi ketika Bang MC sudah bangun nanti. Detik berikutnya Shen Xiang sudah terbangun. Dia menyadari kalau Duan Muyun sudah pergi dan tusuk rambut Xian Xian sudah berada di tangannya. Namun Shen Xiang tidak ingin ambil pusing karena yang terpenting pada saat ini adalah menyelamatkan sang ayah. Sementara itu di tempat lain, Shen Tianhu sudah mengikuti jejak pertarungan dan menyadari kalau anaknya sudah memasuki hutan tanpa kembali. Ketika ia berusaha mendekat ke arah hutan, tiba-tiba saja Yao Yin muncul karena dia memang sudah menunggu kedatangan dari Shen Xiang. Singkat cerita, di kediaman keluarga Yao, seorang pengawal memberikan kabar kalau dua pelindung keluarga Yao berhasil menangkap Shen Tianhu. Di saat yang sama Yao Yin dan Yao Feng sedang menunggu kedatangan Shen Xiang. Detik berikutnya Shen Xiang sudah keluar dari hutan tanpa kembali dengan badan yang sehat dan tidak ada luka sedikit pun. Tentu saja hal ini membuat Yao Feng kaget karena hutan tanpa kembali dikenal sangat ganas. Tanpa keraguan Yao Feng langsung menghunuskan pedang untuk memberi pelajaran kepada Bang MC. Baru juga baku hantam dimulai, Yao Feng langsung mengeluarkan roh pedangnya untuk menyerang. Mau tidak mau Shen Xiang akhirnya mengeluarkan pedang Kaisar Qinglong. Yao Feng sangat puas dengan perlawanan yang diberikan oleh Shen Xiang kepadanya. Ia meminta Shen Xiang untuk terus menari-nari menggunakan pedang. Yao Feng memberikan pujian karena Shen Xiang punya pedang yang bagus, tapi sayangnya teknik pedang yang dimiliki oleh Shen Xiang begitu buruk. Shen Xiang menyadari kalau teknik pedang Yao Feng sangat dominan dan ganas. Jika melawan dengan kekerasan maka Bang MC pasti akan kalah.
Seketika Shen Xiang masuk ke dalam kesadaran dari pedang Kaisar Qinglong guna mempelajari teknik pedang yang bisa mengalahkan Yao Feng. Alih-alih melawan dengan kekerasan, Shen Xiang menggunakan pedang Kaisar Qinglong dengan lembut dan terarah. Dengan situasi seperti ini, Shen Xiang berhasil memborbardir Yao Feng menggunakan pedangnya. Beruntung masih ada bantuan dari Yao Yin ketika Yao Feng hendak terkena serangan terakhir dari Bang MC. Yao Feng sempat meminta Yao Yin untuk tidak ikut campur dalam pertarungan ini, namun Yao Yin meminta Yao Feng untuk diam karena kondisi Yao Feng sudah babak belur seperti itu. Yao Yin sekarang akhirnya paham kenapa Yao Tianhua menganggap Shen Xiang sebagai penghalang. Jika dibiarkan terus berkembang, maka Shen Xiang akan menjadi ancaman untuk keluarga Yao. Serangan-serangan yang digunakan oleh Yao Yin membuat Shen Xiang kewalahan. Di saat yang sama, Yao Feng memberikan pujian karena serangan bunyi mematikan Yao Yin masih mengerikan seperti biasanya. Karena Shen Xiang tidak bisa terus-terusan terkena serangan, dia coba untuk memahami kalau serangan yang digunakan oleh Yao Yin pasti memiliki sebuah pola. Bang MC kemudian memejamkan mata lalu mencoba mengantisipasi serangan Yao Yin dari pendengaran suara. Terlihat Yao Yin mulai panik setelah serangannya berhasil dihindari dan ditahan oleh Shen Xiang. Setelah Shen Xiang menunggu waktu yang tepat, akhirnya dia berhasil melukai Yao Yin dan membuat alat musiknya hampir rusak. Situasi ini membuat Yao Yin sangat marah dan mencoba melakukan serangan brutal ke arah Shen Xiang. Namun inilah waktu yang tepat bagi Shen Xiang melakukan serangan karena Yao Yin sudah tergesa-gesa dan tidak bisa mengontrol emosi. Karena Yao Yin sudah terluka parah, maka ia meminta bantuan kepada Yao Feng untuk menyerang Shen Xiang secara bersamaan. Setelah pertarungan berlangsung lama dan saling adu serangan, Shen Xiang menggunakan tebasan pedang Kaisar Qinglong dengan elemen petir, dan serangan ini berhasil membuat Yao Yin dan Yao Feng terkapar tidak berdaya. Di luar dugaan, Yao Yin menggunakan tubuh Yao Feng sebagai tameng pada saat Shen Xiang hendak menusukkan pedangnya. Yao Yin yang sudah terpojok meminta Shen Xiang untuk tidak membunuhnya. Jika Shen Xiang masih nekat, maka Shen Tianhu akan dibunuh oleh anggota keluarga Yao yang lain. Sedikit saja Shen Xiang melakukan pergerakan, maka pedang akan ditebaskan ke leher Shen Tianhu. Situasi ini akhirnya membuat Shen Xiang melepaskan pedangnya untuk menyerah kepada Yao Yin agar ayahnya bebas. Tapi dengan pintar Shen Xiang juga melemparkan cincin dewa yang menjadi tempat tinggal Su Meiyao dan Bai Yoyo.